Halo guys, kembali lagi di channel RCNT Film. Oke, jadi kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Orang Ikan atau Monster Island tahun 2025 yang pastinya akan seru dan menarik untuk ditonton. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film ini berlatar pada tahun 1942, yakni tepatnya berada di tengah Perang Dunia Kedua. Seorang tentara perang asal Inggris yang bernama Bronson ditawan di sebuah kapal perang milik Jepang, dan seorang tentara Jepang yang bernama Saito, nggak pakai N, juga dihukum karena dianggap berkhianat. Kedua kaki mereka dirantai menjadi satu dan akan dilempar ke laut. Tepat sebelum eksekusi dilaksanakan, kapal itu diserbu secara tiba-tiba oleh pasukan sekutu. Ledakan hebat pun mengguncang seluruh dek dan menimbulkan kepanikan besar. Di tengah kekacauan tersebut, Saito dan Bronson berhasil melompat ke laut, meninggalkan kapal yang perlahan tenggelam bersama para awaknya. Keesokan paginya, ombak menggiring mereka ke sebuah pulau yang sunyi dan terpencil. Dalam keadaan lemah, Bronson yang setengah sadar berusaha menarik tubuh Saito yang tak sadarkan diri ke tepi pantai. Saat Saito akhirnya siuman, naluri sebagai musuh di medan perang segera muncul, dan keduanya pun terlibat dalam pertarungan sengit di pinggir pantai. Pertarungan mereka mendadak terhenti ketika seekor makhluk aneh muncul dari laut dan menyerang Bronson hingga ia terluka parah. Dengan sigap, Saito berhasil menembak makhluk tersebut dan menyelamatkan nyawa Bronson. Setelah keadaan kembali tenang, Saito yang tidak mengerti bahasa Inggris hanya bisa memandangi lautan dengan kebingungan. Diliputi keputusasaan, Saito sempat hendak mengakhiri hidupnya, namun Bronson berhasil menghentikannya. Sejak saat itu, keduanya memutuskan untuk bekerja sama demi bertahan hidup di pulau itu. Mereka mulai menyusuri pulau itu dan menemukan puing-puing kapal bersama. Beberapa perbekalan seperti makanan, air minum, dan rokok. Bronson menemukan roda gigi logam yang kemudian ia ubah menjadi pisau sederhana. Saat malam tiba, keduanya duduk di tepi api unggun, berbagi daging kepiting hasil tangkapan Saito, serta sebatang rokok. Walau terhalang bahasa, perlahan mereka mulai saling memahami dan membangun ikatan, meninggalkan kebencian yang lahir dari masa perang. Usai beristirahat, keduanya berusaha melepaskan rantai yang masih melilit kaki mereka. Dengan menggunakan roda gigi yang telah ia ubah menjadi alat pemotong, Bronson perlahan berhasil memutus rantai di dekat kaki Saito. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Tiba-tiba dua tentara Jepang lain muncul. Mereka rupanya juga selamat dari ledakan kapal, dan bersama mereka ada seorang tawanan asal Indonesia bernama Yanto. Saito meminta Bronson untuk bersembunyi, sementara ia sendiri maju menemui para prajurit tersebut.
Awalnya mereka menyambut Saito dengan ramah, namun kecurigaan segera muncul ketika mereka menemukan sisa makanan untuk 2 orang dan bekas rantai di pergelangan kakinya. Mereka pun menyadari bahwa Saito sebenarnya adalah tahanan, bukan sekutu, dan menekannya agar mengungkapkan keberadaan tentara Inggris yang bersamanya. Di tengah suasana tegang itu, tiba-tiba terdengar suara raungan yang sangat mengerikan dari arah hutan. Orang ikan. Dengan tubuh gemetar, Yanto pun menyebut makhluk itu sebagai orang ikan. Salah satu tentara pun nekat menyelidiki sumber suara tersebut. Hingga akhirnya dia pun tewas mengenaskan dengan kepalanya yang terpenggal. Tak lama kemudian, makhluk itu menampakkan diri dan menerkam Yanto yang berusaha melarikan diri. Saito dan Bronson pun kabur masuk ke dalam hutan, sementara monster mengerikan itu terus mengejar mereka. Di tengah pelarian, Bronson sempat tertangkap, namun Saito berhasil menolongnya dengan tebasan samurainya. Dalam kepanikan, keduanya terpeleset dan jatuh ke dalam jurang, hingga akhirnya terpisah satu sama lain. Keesokan harinya, Bronson tersadar di atas cabang pohon, dan tanpa sengaja, dia pun terjatuh ke dalam sungai. Setelah berhasil berenang ke tepi, ia menyaksikan pemandangan mengerikan. Pertarungan sengit antara makhluk orang ikan dan seekor buaya raksasa. Dalam waktu singkat, monster itu menaklukkan buaya dengan mudah, memperlihatkan betapa dahsyat kekuatannya. Sementara itu, Saito yang terluka parah tersandung pada sebuah lubang besar di tanah. Di dalamnya, ia menemukan bangkai makhluk orang ikan lain dengan luka tembak di kepala. Dari temuan itu, Saito menyadari bahwa titik lemah monster tersebut terletak pada bagian kepalanya. Tak jauh dari situ, ia juga menemukan reruntuhan pesawat tempur yang pernah jatuh. Dan akhirnya keduanya kembali bertemu di dekat reruntuhan pesawat yang jatuh. Saito mengajak Bronson berlindung di sebuah gua, tempat mereka menemukan anak dari makhluk orang ikan.
Bronson berusaha membunuh bayi itu, namun Saito menahannya, khawatir tindakan itu justru memancing kemarahan induknya. Dari situ, Bronson mengemukakan rencana nekat memanfaatkan rudal dari pesawat jatuh untuk memancing sang monster masuk ke gua dan meledakkannya di dalam. Keduanya bekerja sama memindahkan rudal yang sangat berat itu ke dalam gua. Namun sebelum sempat membuka segelnya, makhluk orang ikan tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Bronson terkena serangan di perut oleh cakar tajam monster tersebut yang membuatnya terluka parah. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Saito menembak makhluk itu bersama anaknya. Saat melihat anaknya tewas, makhluk itu pun mengamuk dengan brutal. Bronson yang sudah sekarat memohon agar Saito segera melarikan diri. Ia memutuskan untuk tetap tinggal dan menyalakan bom. Dia pun mengorbankan dirinya demi memastikan sang monster tidak lagi bisa mengejar Saito. Saito pun berlari sekuat tenaga. Namun ternyata makhluk orang ikan masih hidup dan terus mengejarnya hingga ke tepi pantai. Saito pun berlari sekuat tenaga. Di sana Saito menyiapkan jebakan dengan memanfaatkan mayat palsu sebagai umpan. Saat sang monster lengah, ia langsung melancarkan serangan. Pertempuran sengit pun terjadi. Hingga akhirnya Saito berhasil menjatuhkan dan melumpuhkan makhluk itu. Ia lalu menembakkan pistol suar ke langit sebagai tanda meminta pertolongan. Beberapa hari kemudian, Saito yang kini dirawat di atas kapal penyelamat menjalani interogasi. Dari situ, terungkap bahwa alasan ia dianggap pengkhianat adalah karena telah membunuh jenderalnya sendiri yang terkenal kejam terhadap anak buahnya. Saat ditanya tentang Bronson, pikirannya melayang pada kenangan sederhana. Bagaimana sahabatnya itu tampak begitu gembira hanya karena sebatang rokok. Sebagai penghormatan terakhir, Saito menyalakan rokok itu dan menatap ke arah pulau dari kejauhan, mengenang teman yang rela mengorbankan nyawa demi dirinya.
dan film pun selesai. Gimana, seru dan menarik bukan? Oke, jadi segini dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel RJNT Film. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.